Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maita Devianti dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Berikut merupakan tugas bahasa Indonesia sesi 9. Saya akan membawakan presentasi tentang speech delay. Kenali speech delay pada anak dan cara mengatasinya. Apa itu speech delay? Speech delay adalah keterlambatan kemampuan anak dalam menyampaikan apa yang dia pikirkan atau keterlambatan berbicara. Speech delay gangguan perkembangan yang menyebabkan anak terlambat berbicara. Anak pengidap speech delay mengalami keterlambatan dalam berbicara jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Berikut beberapa parameter yang dapat dijadikan acuan untuk mengamati apakah anak mengalami speech delay. Pada usia 2 tahun, ketidakmampuan mengucapkan setidaknya 25 kata atau lebih dan tidak mampu menyebutkan nama-nama benda dengan benar. Usia 2,5 tahun, ketidakmampuan menyebutkan 2 frasa atau kombinasi kata dengan benar. Pada usia 3 tahun, anak tidak mampu menggunakan 200 kata, sulit memahami ucapannya, tidak mampu meminta sesuatu dengan nama atau tidak mampu menyusun sebuah kalimat. Lalu usia di atas 3 tahun, anak tidak dapat menirukan atau mengucapkan kata-kata yang sebelumnya sudah dipelajari atau tidak mampu menyebutkan nama lengkapnya dengan benar. Penyebab speech delay belum diketahui secara pasti. Akan tetapi, ada beberapa kondisi yang diduga dapat mempengaruhi terjadinya speech delay pada anak. Berikut masing-masing penjelasannya. Yang pertama, ada kondisi medis di kandungan atau baru lahir. Beberapa kondisi medis pada bayi yang dapat menyebabkan speech delay adalah: yang pertama adalah berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, bayi kuning, bisa juga terjadi akibat infeksi TORCH dalam kandungan yang dapat memicu masalah pendengaran pada bayi dan menyebabkan speech delay. Tidak mendapat cukup oksigen saat lahir, hipotiroid kongenital yang tidak dapat terdiagnosis lebih awal sehingga tidak dapat pengobatan lebih awal. Yang kedua adalah memiliki riwayat kejang, trauma kepala dan radang otak. Yang ketiga, masalah pendengaran. Salah satu penyebab utama speech delay adalah masalah pendengaran. Memiliki gangguan pendengaran membuat anak hanya bisa mendengar dengan volume tertentu. Kondisi ini tentu saja bisa mempengaruhi kemampuan berbicara pada anak. Yang keempat adalah gangguan oromotor dan struktur mulut. Speech delay adalah kondisi yang dapat disebabkan oleh masalah pada area otak yang mengontrol gerakan, koordinasi bibir, lidah, serta rahang untuk mengeluarkan suara. Kondisi ini juga kerap berdampak pada cara makan anak. Selain itu, masalah struktur mulut, misalnya bibir sumbing, juga dapat mengganggu gerakan lidah dan produksi suara. Yang kelima adalah autisme. Sebagian besar anak pengidap autisme mengalami masalah perkembangan bahasa dan sosial. Akan tetapi, keterlambatan berbicara akibat autisme lebih sulit disadari karena terkadang anak tetap dapat merangkak, berdiri, dan duduk sesuai usia perkembangannya. Lalu yang keenam adalah riwayat keluarga. Speech delay adalah kondisi yang juga bisa diturunkan dari keluarga. Apabila terdapat riwayat keluarga yang memiliki speech delay atau masalah berbahasa seperti gagap, disleksia, atau terlambat berbicara, risiko anak yang memiliki speech delay ini lebih besar karena faktor keturunannya. Lalu yang ketujuh adalah kurangnya stimulasi. Anak misalnya tidak diberikan pancingan berbicara sehingga kurang terbiasa untuk mengungkapkan kata-kata. Yang kedelapan, terlalu banyak main gadget. Menurut penelitian, anak yang memegang gadget untuk bermain games atau menonton video sebelum bisa berbicara menyebabkan anak mengalami keterlambatan berbicara.
Normalnya, anak berusia 2 tahun sudah menguasai 50 kosakata dan menghubungkan dua kata menjadi kalimat sederhana. Namun, terjadi pengecualian terhadap pengidap speech delay. Beberapa kondisi yang perlu dicurigai sebagai gejala speech delay adalah sebagai berikut. Sulit merespon saat diajak berbicara. Tidak menoleh ketika dipanggil namanya. Jarang meniru perkataan orang lain. Kesulitan menyebutkan nama-nama benda di rumah. Tidak bisa menunjukkan nama-nama organ tubuh yang disebutkan. Lebih sering menunjukkan gestur tubuh daripada berbicara saat meminta sesuatu. Menghindari kontak mata dengan lawan bicaranya. Lalu, bagaimana cara mengatasi speech delay? Penanganan medis bagi pengidap speech delay bisa dilakukan melalui terapi wicara. Akan tetapi, orang tua di rumah juga harus menstimulasi anak dengan rajin-rajin mengajari anak berbicara. Misalnya, sering mengajak anak berbicara, menanggapi perkataannya, mengajukan pertanyaan pada anak, membacakan cerita, membatasi penggunaan gadget, lalu membantu anak memahami nama-nama benda di rumah. Apabila Anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penanganan speech delay pada anak, jangan ragu untuk berkonsultasi kepada dokter anak atau klinik terapi yang bisa menangani anak speech delay. Terima kasih. Sampai di sini presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.